Dalam video ini akan menyajikan 6 suku paling ribet urusan cerai karena dipersulit hukum adat. Memang harus kita akui, semua suku menentang atau menolak perceraian secara adat. Tapi demi kebaikan bersama, perceraian bisa terjadi. Dan siapapun orangnya, tidak ada yang mau atau bercita-cita bercerai setelah menikah. Dan perlu kita tahu, aturan adat yang menolak perceraian kadang dikalahkan dan dieliminasi oleh aturan dalam suatu agama dan aturan negara. Itulah kenapa bisa terjadi perceraian. Inilah 6 suku paling ribet urusan cerai menurut versi Namora Jaya. Kita mulai dari nomor 6, yaitu suku Dayak Ngaju yang terdapat di Kalimantan Tengah. Dalam pernikahan suku Dayak Ngaju terdapat sebuah perjanjian yang isinya jangan sampai dilanggar. Salah satu isinya yaitu membahas tentang perceraian, yaitu denda jika terjadi perceraian. Makanya jangan sampai pasangan dari suku ini bercerai. Tapi kalaupun harus bercerai karena itu jalan terakhir yang harus dilewati, maka mereka harus melewati 2 pengadilan, yaitu yang pertama pengadilan negara atau agama dan pengadilan adat. Dalam pengadilan agama atau negara kita sudah tahu, sering dengar bagaimana hasilnya. Beda dengan pengadilan adat, di mana hasilnya itu nanti ditentukan oleh para kepala adat atau tetua, dan pihak yang dianggap bersalah harus membayar denda kepada pihak yang dianggap benar sesuai dengan hasil perjanjian pernikahan. Adapun tujuan denda itu untuk mempersulit perceraian di suku Dayak Ngaju. Jadi, sahnya perceraian secara hukum ataupun secara agama belum tentu sah menurut hukum adat sebelum mereka melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar denda. 5. Masyarakat Toraja juga mengenal yang namanya perjanjian pernikahan yang disepakati, yang isinya juga tentang perceraian, di mana jika terjadi perceraian dan pihak yang salah harus membayar denda atau tanah yang sudah disepakati. Adapun tujuan denda itu yaitu untuk mempersulit perceraian pada masyarakat Toraja. Denda setiap orang itu berbeda-beda tergantung status sosial atau golongan yang dibagi 4 golongan. Yang pertama atau golongan atas atau bangsawan, dendanya itu 12 sampai 24 ekor kerbau. Golongan yang kedua itu 6 sampai 12 kerbau. Golongan yang ketiga 2 ekor kerbau. Dan yang paling terakhir atau golongan hamba hanya 1 ekor babi. Itu mantap bukan? Mendengar dendanya kita mikir untuk bercerai. Bayangkan 12 sampai 24 ekor gitu yang harus kita persiapkan. Berapa duit? Sanggup nggak bayarnya gitu? Baik, kita lanjut nomor 4. Kalau tadi di nomor 6 dan nomor 5 dipersulit dengan denda, beda pula dengan nomor 4, yaitu masyarakat Hindu Bali, di mana pasangan Hindu Bali yang ingin bercerai dan sah secara hukum harus terlebih dahulu melapor ke Prajuru Banjar. Prajuru Banjar ini merupakan pemangku adat bagi masyarakat Hindu Bali. Dan nanti Prajuru Banjar akan menasihati dan memberi wejangan kepada pasangan yang ingin bercerai supaya nggak bercerai. Tapi kalau memang harus bercerai dan itu jalan terakhir yang harus dilakukan, maka izin pun diberikan. Setelah mendapatkan izin, nanti dilanjut ke pengadilan adat.
kemudian lanjut lagi ke proses perceraian sesuai ajaran Hindu yang cukup rumit. Ini yang sering dihindari. Setelah melewati semua, baru bisa daftarkan ke pengadilan hukum negara atau agama. Jadi sangat ribet dan butuh waktu. Masih mau cerai, pikir-pikir lagi. Kita lanjut nomor 3. Kalau nomor 3 itu karena aturan adat yang sudah turun-temurun, yaitu ada pada masyarakat Lampung Mengaupak, di mana mereka ini sudah mengenal yang namanya aturan adat Magdikjuksiang. Gitu. Ingat ya, namanya Magdikjuksiang atau larangan cerai, dan ini sudah dijalankan dari dulu atau turun-temurun. Jadi, perceraian sesuatu yang sangat tabu dan merusak harga diri, martabat, dan nama baik keluarga besar atau sering disebut namanya piil pesenggiri. Nah, jadi adapun tujuan larangan cerai itu adalah untuk menjaga yang namanya piil pasenggiri atau harga diri, martabat, dan nama baik keluarga besar. Jadi kalau sudah bercerai itu dianggap melanggar atau merusak piil pesenggiri. Contohnya lagi nih, suami istri bertengkar atau ada yang selingkuh dan sebagainya lah. Mereka itu tidak akan sempat meminta yang namanya bercerai karena mereka punya prinsip lebih baik pisah, tidak jelas, dan tidak dinafkahi daripada harus memutus yang namanya ikatan perkawinan. Sungguh luar biasa. Baik, kita lanjut yang nomor 2. Sebelum lanjut, kalau tadi di nomor 6, nomor 5 dipersulit dengan adanya denda, nomor 4 itu harus izin kepada pemangku adat, dan yang nomor 3 karena aturan adat yang sudah turun-temurun. Kalau nomor 2 dan nomor 1 ini beda sekali dengan suku yang lain, karena mereka itu tidak mengenal yang namanya perceraian. Suku apakah itu? Silakan simak setelah iklan. Sebelum kita lanjut nomor 2 dan 1, silakan subscribe dulu ya saudaraku. 3, 2, 1. Terima kasih banyak. 2. Suku Baduy. Bagi suku Baduy, menikah merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan sebagai manusia atau rukun hidup. Jika tidak menikah, maka seseorang itu dianggap menyalahi kodratnya. Nah, suku Baduy merupakan salah satu suku di Indonesia yang tidak mengenal yang namanya perceraian. Satu-satunya perpisahan yang diterima dalam pernikahan di suku Baduy adalah perpisahan karena maut. Ditambah lagi suku Baduy yang masih primitif, tidak terpengaruh budaya asing dan agama, dan mereka masih menganut kepercayaan. Jadi kamu itu akan sulit menemukan kasus perceraian di suku Baduy. Oke, kita masuk yang terakhir, yaitu nomor 1, suku Batak yang terdapat di Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli. Pernikahan suku Batak itu suatu perjanjian, bukan saja hanya antara suami istri, akan tetapi juga antara kerabat kedua belah pihak yang terdiri atas 3 golongan, yaitu ula-ula, doan tubuh, dan boru. Jadi kalau ada peristiwa perceraian juga harus melibatkan ketiga golongan tersebut. Tanpa bantuan ketiganya, kasus perceraian tidak mungkin terjadi. Ditambah lagi proses pernikahan yang terkenal panjang dan memakan biaya sangat banyak. Sehingga suku Batak itu menyadari bahwa pernikahan yang sudah menyatukan 2 keluarga besar harus benar-benar dijaga dan sakral. Karena itulah suku Batak tidak mengenal yang namanya perceraian. Pernikahan hanya bisa dipisahkan oleh maut.
Belum lagi agama yang mereka anut itu mayoritas Kristen yang menolak segala bentuk perceraian, jadi komplit dengan adatnya. Sekarang pertanyaannya, adakah yang berpisah? Jawabannya ada, tapi tidak memutus tali pernikahan. Bagi suku Batak, perceraian dinilai menentang 3 tujuan hidup utama suku Batak, yaitu Hagabeon, yaitu punya anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua, Hamoraon, yaitu harta kekayaan. Dan yang ketiga namanya Hasangapon, yaitu kehormatan. Itulah 6 suku paling ribet. Keenam suku di atas merupakan beberapa suku yang ada di Indonesia yang punya proses cerainya sangat ribet. Menikah itu boleh, yang nggak boleh itu gegabah. Setuju nggak? Oke, sekian dan